Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan agar dapat melakukan kegiatan seperti biasa. Nah, hari ini sesuai dengan janji sebelumnya, kita akan mempelajari mengenai persamaan nilai mutlak linear satu variabel, di mana pada materi ini kita akan mempelajari sifat, aturan, dan penerapannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu memahami sifat-sifat suatu persamaan nilai mutlak linear, menggunakan sifat-sifat nilai mutlak untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel, dan yang ketiga, melakukan operasi aljabar yang melibatkan persamaan nilai mutlak. Nah, sebelum kita masuk mengenai persamaan nilai mutlak, kita ingat dulu materi kita sebelumnya, yaitu mengenai konsep mutlak. Di sini Ibu kasih contoh tabel berupa bilangan nilai non-negatif dan bilangan nilai negatif beserta nilai mutlaknya. Bisa kita lihat bahwa dari contoh tersebut nilai mutlak akan bernilai positif atau 0. Nah, kemarin kita udah bahas ya, kalau misalnya X-nya itu lebih besar atau sama dengan 0, maka nilai mutlaknya akan sama dengan bilangan tersebut atau sama-sama positif. Tetapi ketika X ini kurang dari 0, misalnya ini min 1, min 2, min 3, maka hasilnya akan berkebalikan dengan bilangan tersebut, sehingga menjadi positif. Di sini contohnya ada min 1, nilai mutlaknya akan jadi 1, min 2 jadi 2, min 3 nilai mutlaknya adalah 3. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa nilai mutlak adalah jarak bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Sini Ibu kasih contoh maksud dari pengertian nilai mutlak tadi, bahwa nilai mutlak merupakan jarak dari bilangan real. Seperti apa? Di sini ada nilai mutlak dari min 3. Nah, hasilnya kan sama dengan 3. Kalau kita lihat di garis bilangan, karena min 3 ini kurang dari 0, maka dia ke arah kiri. Nah, karena kurang dari 0, kita mulai dari 0, 0, min 1, min 2, min 3. Kalau kita lihat, di sini ada 3 langkah. 1, 0 ke min 1, min 1 ke min 2, dan min 2 ke min 3. Jika kita hitung, itu akan sama dengan 3 jarak satuan, sehingga 3 jarak satuan inilah yang disebut nilai mutlak. Nah, jika kita lihat pada tanda panah di atas, maka akan kita jumpai pergerakan dari bilangan 0 ke arah kiri menuju bilangan ketiga, karena dia kurang dari 0 ya. Sehingga besar dari langkah yang dilewati tanda panah di atas yaitu 3. Nah, yang sudah Ibu sebutkan tadi yaitu berjarak 3 satuan dari 0. Berdasarkan dari uraian di atas, kita bisa simpulkan bahwa nilai mutlak ini bisa juga dikatakan sebagai besaran sebuah jarak perpindahan dari titik awal. Jadi, nilai mutlak ini kita bisa sebutkan juga sebagai perpindahan jarak dari titik awal ke titik akhir. Nah, titik awal ini kan 0, titik akhirnya min 3. Berapa pindahnya? Yaitu 3 satuan. Nah, kalau secara formal, kita bisa definisikan nilai mutlak ini sebagai berikut. Seperti yang kemarin kita udah bahas ya, ini nilai mutlak dari X adalah X jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0, dan jika X min X jika X-nya ini kurang dari 0. Di sini ada gambar garis bilangan, di mana posisi X ditunjukkan oleh titik merah pada gambar di atas. Nah, ada min A dan A. Nah, min A dan A ini merupakan X. Jelas terlihat bahwa jarak dari titik tersebut ke 0 sama dengan A.
Nah, jaraknya yaitu yang A, yang biru, itu merupakan nilai mutlak. Jadi, kalau misalnya dimutlakan, min A dan A ini hasilnya akan sama. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak adalah persamaan linear satu variabel yang berada di dalam tanda mutlak. Contohnya, atau kita bisa rumuskan seperti berikut, yaitu untuk setiap A, B, C, dan X bilangan real, maka jika mutlak AX plus B sama dengan C-nya ini lebih atau sama dengan 0, ada dua sifat yang berlaku. Yang pertama ada AX plus B sama dengan C, X-nya lebih besar atau sama dengan min B per A, maka AX plus B lebih besar atau sama dengan 0. Yang kedua, min AX plus B sama dengan C, untuk X-nya ini kurang dari min B per A, maka AX plus B kurang dari 0. Nah, maksudnya di sini sama seperti definisi nilai mutlak sebelumnya. Jadi kalau misalnya hasilnya akan sama tetap positif ketika dia lebih atau sama dengan 0, dan dia fungsinya akan dikalikan negatif ketika dia kurang dari 0. Yang kedua adalah jika mutlak AX plus B sama dengan C sama C kurang dari 0, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan. Nah, C-nya di sini adalah bilangan real, jadi yang C ini tidak boleh kurang dari 0 agar bisa memenuhi persamaan dari nilai fungsi nilai mutlak. Contohnya seperti apa? Di sini ibu kasih contoh soal tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X min 3 ditambah mutlak 2X min 8 sama dengan 5. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Pertama-tama kita buat dulu definisi nilai mutlaknya, yaitu mutlak X min 3 ketika X-nya ini lebih besar dari 3, maka fungsinya X min 3. Ketika X-nya kurang dari 3, maka fungsinya dikali min jadi min kali X min 3. Sama juga untuk fungsi yang selanjutnya, yaitu yang 2X min 8 dimutlakan. Jika X-nya ini lebih besar atau sama dengan 4, maka fungsinya adalah 2X min 8. Ketika X-nya ini kurang dari 4, maka fungsinya dikali min, jadi min dikali 2X min 8. Nah, ini batasnya dari mana? Yaitu 3 dan 4-nya. Kita bisa hitung dengan cara sama dengan kan 0. Jadi X min 3, misalkan persamaan yang X min 3, kita sama dengan kan 0, kita cari X-nya. Jadi X sama dengan 3, karena min 3-nya pindah ke sebelah kanan. Begitu pula yang 2X min 8. 2X sama dengan 8. X sama dengan 8 per 2, sama dengan 4. Jadi X-nya kita dapat 4. Nah, karena ada dua persamaan seperti ini, maka nantinya kita akan dapat 3 interval penyelesaian. Di mana ada yang kurang dari 0, ada yang lebih dari 0, dan yang di tengah-tengahnya yaitu kurang dan lebih dari 0. Maksudnya seperti apa? Nah, kalau misal kita lihat di sini interval yang paling kecil adalah X di X kurang dari 3. Nah, jadi kita ambil yang paling kecil, yaitu X kurang dari 3, dimana itu adalah daerah penyelesaian yang pertama. Di sini bisa kita lihat dari dari tabel bilangan. Untuk yang pertama itu yang kurang dari 0. Di sini ada
min kali X min 3 fungsinya, yaitu jika X-nya kurang dari 3 ya sesuai interval yang pertama, dan min kali 2X min 8. Jadi yang interval pertama ini kita ambil yang X-nya kurang dari, nah ada yang kurang dari 3 dan yang kurang dari 4, yaitu fungsinya min kali X min 3 dan min kali 2X min 8. Kemudian untuk yang daerah penyelesaian kedua, itu kita ambil fungsinya ketika batasnya itu lebih dari atau sama dengan. Nah, X yang lebih dari atau sama dengan yaitu adalah X min 3 dan 2X min 8. Yaitu X min 3 jika X-nya lebih atau sama dengan 3, dan 2X min 8 itu fungsi dari jika X-nya lebih atau sama dengan 4. Kemudian untuk interval yang ketiga merupakan campuran, yaitu untuk yang X-nya kurang dari, X-nya lebih dari 3 dan untuk X-nya kurang dari 4. Jadi di sini X-nya ini di tengah-tengah antara 3 dan 4. Kita jawab ya cara menjawabnya. Ketika kita sudah menentukan tadi fungsi persamaannya dari tiga daerah penyelesaian, kita bisa masukkan untuk interval X kurang dari 3, kita masukkan ke soal. Tadi kan soalnya ditambah ya, yang X min mutlak dari X min 3 ditambah mutlak dari 2X min 8 sama dengan 5. Nah, hasil mutlak yang tadi yang di dalam yang sudah kita tentukan dan kita kelompokkan ke dalam tabel garis bilangan ini, kita masukkan. Nah, untuk interval kurang dari 3 yang sebelah kiri tadi, yaitu min kali X min 3 ditambah min kali 2X min 8 sama dengan 5. Nah, di sini jangan lupa ya perkaliannya, min dikali X, min dikali min 3, sehingga min X plus 3. Kemudian yang 2X min 8, min kali 2X min 2X, min kali min 8 plus 8. Jadi min 2X plus 8 sama dengan 5. Sehingga kita bisa dapat min 3X plus 11 sama dengan 5. Kita pindah 11-nya ke sebelah kanan. Jadi min 3X sama dengan 5 dikurang 11. X-nya kita dapat min 6 dibagi min 3. Min 6 dari mana? 5 dikurang 11. Hasilnya min 6. Nah, min 3 kita pindah ke sebelah kanan jadi dibagi, sehingga X-nya kita dapat 2. Nah, 2 ini memenuhi karena kalau kita lihat intervalnya kurang dari 3. Nah, 2 itu kan kurang dari 3. Karena sesuai dengan interval, maka X-nya ini memenuhi. Kemudian untuk X lebih besar atau sama dengan 4, ini untuk daerah yang lebih besar dari 0, yaitu yang sebelah kanan. Yang kita masukkan fungsinya yaitu X min 3 ditambah 2X min 8 sama dengan 5. Nah, kita dapat hasilnya 3X min 11 sama dengan 5. 3X sama dengan 5 plus 11. X-nya kita dapat 5/1/3. Nah, kalau kita lihat X-nya ini kan 5 depannya. Nah, 5 ini lebih besar dari 4. Karena itu dia X-nya memenuhi. Selanjutnya untuk interval yang ketiga atau daerah penyelesaian yang ketiga, yaitu yang di tengah-tengah. Nah, ini kita juga sama masukkan fungsi yang sudah kita tentukan tadi yang di daerah tengah-tengah ini, yaitu X min 3 ditambah min kali 2X min 8 sama dengan 5. Maka X min 3 dikurang min 2X plus 8 sama dengan 5. Min X plus 5 sama dengan 5, dan min X 5-nya kita pindah ke sebelah kanan, jadi min X sama dengan 5 dikurang 5, X-nya ini sama dengan 0.
Kalau kita lihat X sama dengan 0 ini tidak memenuhi karena tidak termuat dalam interval 3, X ini lebih besar dari 3 dan kurang dari 4. Jadi kalau misalnya X-nya ini intervalnya lebih dari 3 tapi kurang dari 4, maka harusnya X yang memenuhi ini hasilnya 3 atau 3, sekian, tapi harus kurang dari 4. Jadi kita bisa dapat nilai X yang memenuhi persamaannya adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 5/1/3. Kita masuk ke penyelesaian persamaan nilai mutlak. Nah, kalau tadi penyelesaiannya itu menggunakan interval dan definisi, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai sebuah sifat khusus yang ada dalam nilai mutlak. Pada persamaan akar dari X kuadrat sama dengan X, hanya bernilai benar jika X-nya ini lebih besar sama dengan 0. Untuk X kurang dari 0, maka akar dari X kuadrat adalah min X. Kalau kita perhatikan, bentuk di atas ini sama persis dengan definisi nilai mutlak X. Nah, jadi konsep akar dari X kuadrat ini sama dengan konsep dari definisi nilai mutlak. Karena itu kita dapat pernyataan berikut ini benar untuk setiap X-nya ini bilangan real, di mana mutlak dari X ini akan sama dengan akar dari X kuadrat. Kalau misalnya kita lihat, jika kita pindah akarnya ke sebelah kiri atau ke bagian yang mutlak dari X, maka kita bisa dapat persamaan mutlak X dikuadratkan akan sama dengan X kuadrat, sehingga persamaan terakhir ini berupa konsep dasar penyelesaian persamaan nilai mutlak dengan cara mengkuadratkan dua ruas. Contohnya seperti apa? Nah, di sini Ibu kasih contoh, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2X min 1 sama dengan 7. Kita bisa jawab yang pertama, kita tuliskan dulu rumusnya tadi, yaitu mutlak X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Maka 2X min 1 dikuadratkan sama dengan 7 kuadrat. Nah, 2X min 1 dikuadratkan hasilnya adalah 4X kuadrat min 4X plus 1. 7 dikuadratkan menjadi 49. Kita pindah 49 ke sebelah kiri sehingga sama dengan 0, maka persamaannya kita dapat 4X kuadrat min 4X min 48. Karena ini fungsinya angkanya sangat besar, angkanya lumayan besar, kita bisa sederhanakan dengan sama-sama dibagi 4. Jadi min 4X kuadrat min 4X min 48 dibagi 4. 4X kuadrat dibagi 4 adalah X kuadrat. Min 4X dibagi 4 sama dengan X, dan min 48 dibagi 4 sama dengan 12. Jadi kalau kita faktorkan dari X kuadrat min X min 12, ini adalah hasilnya adalah X plus 3 dan X min 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa tahu berapa X-nya. Jadi X yang memenuhi adalah X min 3 dan X sama dengan 4. Nah, di sini kan pemfaktorannya S plus 3 dan X-nya min 4. X min 4. Kalau kita keluarkan X-nya, nah yang plus ini berubah menjadi minus dan minus berubah menjadi plus. Sehingga hasil yang memenuhi X-nya adalah min 3 dan 4. Setelah kita membahas mengenai penyelesaian berdasarkan konsep dasar akar kuadrat, ada beberapa sifat-sifat nilai mutlak yang melibatkan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Yang pertama adalah mutlak dari X sama dengan akar dari X kuadrat. Ini yang kita sudah bahas tadi.
Yang kedua adalah perkalian sifat nilai mutlak, yaitu ketika mutlak A kali B akan sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Yang ketiga adalah pembagian, yaitu mutlak A per B akan sama dengan mutlak A dibagi dengan mutlak B, di mana B-nya ini tidak boleh dari 0. Karena kalau dimana B-nya ini tidak boleh 0, karena kalau 0 nanti hasilnya tidak tertinggal. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penerapan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Di sini Ibu kasih contoh kasus di mana ada waktu rata-rata yang diperlukan seorang siswa untuk menyelesaikan soal-soal matematika adalah 3 menit. Catatan waktu pengerjaan siswa ini lebih cepat atau lebih lambat 1 menit dari waktu rata-rata. Tulislah sebuah persamaan untuk menampilkan situasi ini, kemudian selesaikan persamaan itu untuk menentukan waktu tercepat dan waktu terlamanya. Di sini kita bisa tulis dulu, misalkan bahwa catatan waktu pengerjaan siswa adalah X menit. Karena catatan waktu ini bisa lebih cepat atau lebih lambat 1 menit dari waktu rata-rata, yaitu 3 menit, dan lamanya waktu itu tidak mungkin bernilai negatif, maka model dalam bentuk persamaan nilai mutlak adalah mutlak dari X min 3 sama dengan 1. Nah, untuk menentukan waktu tercepat dan waktu terlama, kita bisa menggunakan rumus dari kuadrat kedua ruas tadi, yaitu dengan mengkuadratkan mutlak dari X min 3 dan 1. Jadi kita kuadratkan X min 3 dikuadratkan jadi X kuadrat min 6X plus 9. 1 dikuadratkan sama dengan 1. Satunya pindah ke sebelah kiri sehingga kita dapat persamaannya jadi X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Nah, pemfaktorannya kita dapat hasilnya yaitu X min 2 dan X min 4. X-nya X min 2 sama dengan 0, maka X-nya ini sama dengan 2. X min 4 sama dengan 0 dan X-nya ini sama dengan 4. Jadi dari pemfaktoran ini kita bisa dapat nilai X-nya yaitu X sama dengan 2 dan X sama dengan 4. Jadi waktu tercepat dan waktu terlambatnya adalah waktu tercepatnya ini 2 menit dan waktu terlamanya adalah 4 menit. Nah, di sini kita menguji ya, apakah kalau misalnya X-nya 2 dan 4 ini benar. Kita coba masukkan ke dalam persamaan. Mutlak dari 2 dikurangi 3 yaitu sama dengan 1. Mutlak dari min 1 adalah 1. Untuk X sama dengan 2, maka hasilnya benar. Untuk yang kedua, yang 4 dikurangi 3, 1. Mutlak dari 1 adalah 1, maka benar. Jadi kedua X ini memenuhi. Sekian Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.